pagi hari ini seperti biasa kita mulai dengan berdoa. Nah, silakan siapa yang memimpin doa? Sebelum kita mulai perjalanan marilah kita berdoa dulu agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, silakan dijalankan. Semuanya sudah ada apa yang nggak masuk hari ini? Ada yang absen? Berapa orang? Dua. Tiga. Ya, siapa saja yang tidak masuk hari ini? Pada hari ini kita akan belajar tentang pencemaran lingkungan. Sebelum masuk ke pencemaran lingkungan, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Pembelajaran kita minggu lalu tentang apa ya? Masih ingat? Tentang perubahan iklim. Perubahan iklim dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan aktivitas manusia. Ya. Sekarang Ibu mau bertanya, aktivitas manusia yang seperti apa yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan sehingga iklim, ya, terutama di Indonesia, ya, bahkan di dunia mungkin ya, terjadi perubahan. Yang dulunya musim hujan terjadi selama 6 bulan, kemudian musim kemarau terjadi selama 6 bulan. Nah, faktor apa saja, aktivitas manusia apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim itu? Ada yang mau menjawab? Ya. Penebangan hutan secara liar. Mengapa penebangan hutan itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan iklim? Ada yang tahu? Mengapa kok kalau ditebang terus hutannya dihabiskan bisa merusak lingkungan? Kenapa? Ya, kenapa Daniel coba? Ada yang tahu yang lainnya? Nah, karena penyerapan air menjadi berkurang. Itu salah satunya ya. Penebangan hutan secara liar menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Mungkin ada lagi aktivitas yang lain, aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim selain penebangan hutan secara liar tadi apa? Kira-kira. Daniel lagi, silakan Daniel, apa? Iya, pembakaran lahan. Kebiasaan orang di sini sebelum menanam ya, sebelum menanami ladangnya, sebelum menanam ya sawit misalnya kan, yang sekarang lagi in, ladangnya dibersihkan, kemudian setelah dibersihkan dibakar. Itu sebenarnya merusak lingkungan, tidak diperbolehkan ya. Sebenarnya itu tidak diperbolehkan, tetapi ya masih saja banyak yang melanggar. Oke ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, murid mampu menyebutkan jenis-jenis pencemaran lingkungan dengan tepat. Yang kedua, murid mampu menganalisis penyebab dan dampak terjadinya pencemaran lingkungan dengan benar. Dan yang ketiga, murid mampu memberikan solusi dalam upaya mengurangi pencemaran air, tanah, udara,
ini ya tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai pada hari ini. Nah, sebelum masuk lagi lebih jauh, Ibu berikan kalian soal ya, tidak banyak. Soal pretest ya, silakan dikerjakan secara mandiri ya, dikerjakan secara mandiri. Sekarang kita masuk ke sini. Ya, sudah itu disimpan saja ya. Itu sebagai pengetahuan awal buat kalian ya. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di depan. Ya, semuanya perhatikan gambar yang ada di depan. Nah, ya. Keempat gambar ini merupakan pencemaran. Nah, Ibu mau tanya ya, yang pertama. Silakan. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya mengapa terjadi pencemaran air seperti yang ada pada gambar? Iya, karena membuang sampah sembarangan, terutama di mana? Di sungai, di air, di laut, mengakibatkan terjadinya pencemaran di sungai, di air, di laut, ya, di perairan. Nah, ya, karena aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, yang kurang menyadari pentingnya kebersihan lingkungan, terutama di perairan, di laut, ya, sehingga air lautnya menjadi tercemar, kotor. Ini sangat merugikan, ya, terutama bagi orang masyarakat yang ada di sekitar laut, sungai yang tercemar, dan juga terutama makhluk hidup yang ada di dalamnya seperti ikan. Ya, banyak sekali ditemukan ikan yang di dalam perutnya ditemukan plastik. Nah, itu terutama ikan-ikan besar ya. Setelah dibelah, ternyata di dalam perutnya itu ada plastik. Jadi dia makan plastik. Nah, itu. Sementara kita manusia mengkonsumsi ikan. Nah, jadi kita juga ikut makan apa? Makan sampah. Ya kan? Nah, itu. Kemudian yang kedua, ada yang bisa menjelaskan yang kedua gambar apa? Pencemaran tanah. Mengapa terjadi pencemaran tanah? Ada yang bisa angkat tangan ya? Kalau mau menjawab, silakan angkat tangannya. Ada? Mengapa terjadi pencemaran tanah seperti ini? Ya? Iya, karena tidak membuang sampah di tempatnya. Membuang sampah sembarangan sehingga menumpuk menjadi seperti ini, terjadilah pencemaran tanah. Sering ya? Sering tidak kalian menemukan seperti ini? Sering. Ya, asal buang saja dibuang. Ya, sebenarnya itu bukan tempat pembuangan, tetapi dibuang. Semakin banyak jumlah manusia, maka semakin banyak pula sampah yang berserakan. Jika tidak adanya kesadaran. Ya. Kemudian yang ketiga, gambar ketiga, pencemaran udara. Mengapa terjadi pencemaran udara? Ya, diakibatkan oleh pembakaran, ya, asap pabrik pembakaran, mungkin ada
aktivitas ya di dalam pabrik sehingga mengakibatkan adanya asap pabrik itu. Jika terjadi setiap hari seperti ini, ini akan mencemari udara, ya. Terutama yang di kota-kota besar banyak pabrik-pabrik, pengolahan-pengolahan, ya. Nah, ini sangat mengganggu udara yang ada di sekitarnya. Kemudian yang keempat, pencemaran suara diakibatkan oleh kendaraan. Kalau yang seperti ini bising ya. Apalagi yang rumahnya di pinggir jalan terjadi kebisingan, kamu tidak akan bisa tidur siang, ya, aktivitas kita terganggu. Misalnya sekolah yang dekat dengan jalan, apalagi kalau terjadi kemacetan seperti ini ya, seperti di kota-kota besar, Jakarta, Surabaya, ya, Pontianak pun sudah macet. Kalau di Sintang di jalan-jalan tertentu terjadi kemacetan sehingga terjadilah pencemaran suara. Nah ini adalah masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita, ya. Nah ini. Nah, sekarang Ibu mau tampilkan video, silakan kalian simak ya. Usul persoalan sampah ternyata masih saja menjadi polemik. Perilaku membuang sampah sepertinya masih banyak ditemui di Indonesia. Kualitas udara di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Dan pabrik mencemari lingkungan. Sampah. Koresponden lingkungan setiap hari hanya untuk mengajak pemerintah bisa mengembangkan tanpa memikirkan efek sampah lumpur di dasar laut di kota. Persoalan sampah warga. Terdengar suaranya? Setiap harinya lingkungan di sekitar kita semakin memprihatinkan. Semakin banyak bagian dari lingkungan yang tercemar, baik karena adanya aktivitas berat seperti aktivitas industri maupun limbah rumah tangga. Karena masih banyak dari kita yang membuang sampah sembarangan. Tapi penasaran gak sih, apa sebenarnya pencemaran lingkungan? Yuk simak video berikut ini. Sekarang kita akan membahas apa itu pencemaran lingkungan. Mengutip dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, menjelaskan dampak dan juga cara untuk mengatasi pencemaran bermanfaat. Terima kasih. Dadah. Ya, videonya sudah kalian tonton bersama. Jadi setelah nonton video, silakan kalian masuk ke dalam diskusi kelompok sesuai dengan kelompoknya, ya. Dipersilakan kalian bergabung dengan kelompoknya dulu. Nanti akan dibagikan LKM, ya. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Ya, anak-anak, jadi sudah bergabung dengan kelompoknya. Ini membagikan LKM atau lembar yang memperlihatkan lembar kerja mungkin, ya. Nah ini jadi setiap kelompok silakan berdiskusi dengan kelompoknya menyelesaikan soal yang ada di LKM-nya, ya. Silakan boleh pakai referensi buku paket, boleh menggunakan internet, ya. Silakan kalian pakai bantuan referensi modul, buku paket ataupun dari bantuan internet saya persilakan, ya. Didiskusikan dengan baik dengan temannya. Di situ ada jenis pencemaran, ya. Silakan kalian analisis bersama kelompoknya. Silakan kalian identifikasi jenis pencemaran, sudah ada gambarnya. Masing-masing kelompok berbeda, ya.
masing-masing kelompok berbeda gambarnya yang sudah ibu kasih di situ. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya. Ya, silakan di situ langsung ya menjawabnya langsung. Di situ ada kelompoknya, silakan ditulis namanya. Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Nama kelompoknya ya. Ya. Silakan gunakan referensi-referensi, boleh menggunakan internet, boleh menggunakan buku paket. Ya, untuk mengerjakan, silakan kalian diskusikan dengan baik dengan anggota kelompoknya. Dari awal cukup dah, cukup, tinggal dibuang edit. Sudah? Jadi kelompok sudah selesai? Ya, silakan maju ke depan. Ya, silakan. Suaranya agak keras ya, supaya terdengar. Yang lainnya silakan perhatikan kelompok 1 ya di depan. Nanti kalian silakan menanggapi. Ya, silakan kelompok 1. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 akan memperlihatkan diskusi kami. Nama saya adalah Kristian. Nama saya Eko Anugraha. Nama saya Widya Marcella. Nama saya Hanifah. Ya. Saya kasih saran. Yang kedua, saudara. Terus, bukan faktor-faktor kemanusiaan yang saudara pada gambar di atas. Panjangkan ya. Asal pabrik kebakaran bahan bakar fosil. Ya, analisislah gambar yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan tersebut. Kebutuhan pemanasan global. 4. Solusi dalam mengatasi pencemaran udara. Gunakan teknologi
silakan Teja. Khususnya tadi pencemaran apa di pencemaran udara Bu? Ya silakan kamu jelaskan lagi apa itu pencemaran udara. Kalau ada yang lain, temannya yang lain mau menjelaskan. Pencemaran udara adalah pencemaran dari asap-asap pabrik dan dari asap kendaraan pribadi. Bagaimana? Ditanyakan lagi apakah ya ada lagi mungkin yang mau bertanya? Ya kelompok 1 ini tentang pencemaran udara. Silakan. Cara mengatasi pencemaran udara. Jangan makan sampah sembarangan. Dan kurangi. Yang penting ada tambahan anggota yang lainnya ada yang mau menambahkan bagaimana cara mengatasi pencemaran udara. Ada yang mau menambahkan? Selain apa tadi? Bilang lagi silakan jadi diulang lagi. Cara mengatasi pencemaran udara tadi. Jangan membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Bukan membakar sampah sembarangan. Ada lagi yang lain tambahkan untuk mengurangi pencemaran udara? Selain itu apa? Kan berhubungan dengan asap, ya kan? Nah, silakan tambahkan lagi. Ya iya, cara mengatasinya bagaimana? Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Ya, ya, ya. Ada lagi ya, silakan. Banyak. Sudah, sudah. Masih ada lagi. Ada ya satu setelahnya lagi ya, silakan. Yang keras ya. Bagaimana pencemaran udara dapat mempengaruhi kesehatan manusia? Ya yang lain mungkin bisa menjawab, bantu temannya. Mengapa pencemaran udara itu bisa menyebabkan kurangnya kesehatan, mengakibatkan kurangnya kesehatan manusia? Nah ya, silakan ditutupkan sampai di sini untuk kelompok 1 ditutup dulu. Silakan ditutup ya. Ya. Yang keras ya, kita berikan tepuk tangan Ibu Era mau menambahkan berikan penguatan tentang pencemaran udara. Ya, karena Bu Era ini guru mata pelajaran IPA, jadi Bu Era akan memberikan penjelasan ya mengenai kaitannya dengan pencemaran udara ya. Baik, kaitannya materi pencemaran lingkungan dengan mata pelajaran IPA. Ya, tadi kelompok 1 sudah menyampaikan tentang pencemaran udara. Pencemaran udara itu adalah pencemaran yang terjadi di mana? Ya, di lingkungan kita, terutama yang
Iya, untuk kita bernapas. Karena apa? Udara yang bersih itu berpengaruh terhadap oksigen yang kita perlukan dalam kegiatan pernapasan. Kalian bayangkan kalau yang kalian hirup itu adalah apa? Pencemaran semuanya, misalkan asap rokok. Apa yang terjadi terhadap tubuh kita? Apa yang terjadi? Iya, ada yang sesak nafas, terutama yang mempunyai penyakit asma kan, pasti sangat terganggu apabila terjadi pencemaran udara, ya kan? Organ pernapasan kita akan terganggu karena ada pencemaran udara tadi. Udara yang tidak sehat, udara yang banyak polutannya, pasti akan berpengaruh terhadap sistem dalam tubuh kita, terutama sistem pernapasan. Karena kita bernapas, yang kita hidup adalah oksigen. Kalau yang kita hidup tadi asap rokok, asap pabrik, pasti sangat berpengaruh terhadap tubuh kita. Ya, jadi kaitannya ketika pencemaran udara itu terjadi di sekitar kita, pasti akan berpengaruh terhadap sistem pernapasan kita. Alat-alat dalam pernapasan kita apa? Sistem pernapasan. Yang pertama dulu, maksudnya yang apa? Hidup. Habis itu ada apa lagi? Ada pari, ya kan? Selanjutnya sampai bermuara di paru-paru. Di situ diolah oksigen yang diambil diproses untuk proses pernapasan, untuk proses peredaran darah dibuka. Ketika kita menghirup oksigen, maka yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Nah, itu makanya ya, kenapa kita harus menjaga lingkungan, terutama udara di sekitar kita untuk tetap sehat. Jadi jangan bakar sampah sembarangan, jangan merokok, ya kan? Jangan menggunakan kendaraan yang mengakibatkan apa? Knalpot yang asapnya dapat mencemari udara. Kita kurangi agar apa? Agar kita hidup sehat juga. Dan ini saya dapat dihubungkan materi hari ini, pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia. Terima kasih. Ya, kita ulangan. Terima kasih Bu Ira untuk penjelasannya yang sangat jelas dan sangat membantu kita semua ya dalam memahami materi pencemaran lingkungan. Ya. Nah, ada kelompok satu lagi yang maju, yang bersedia maju satu lagi kelompok. Ya, kelompoknya Keja. Kelompok siapa? Ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Saya tanya Indah, saya jadi orang. Sebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran sungai pada gambar di atas. Tentang faktor transportasi, industri, dan produksi. Sosial dan kelihatan rumah tangga, dan lingkungan sekitar. Ya, silakan di. Ya, ya.
aja dibacakan lagi. Kesimpulan hari, pencemaran suara dan udara yang disebabkan oleh transportasi dan industri menimbulkan dampak serius seperti gangguan tidur dan peningkatan stres. Solusinya melibatkan penggunaan teknologi yang lebih tenang dan penggunaan perangkat elektronik yang menghasilkan suara minimal. Baik, apakah ada yang bertanya? Apa yang dimaksud dengan pencemaran suara? Pencemaran suara disebabkan oleh transportasi dan industri. Pencemaran yang disebabkan oleh transportasi. Dengar suaranya. Ya. Terus Pemasangan suara baterai tirai tebal, panel akustik, penggunaan perlindungan bagi individu dan penggunaan perangkat elektronik yang lebih tenang. ya dari kelompok yang lain ini udah tadi ya. Kelompok lain dulu. Dampak dari pencemaran Dampak dari pencemaran suara. melibatkan stres dan risiko serangan jantung. Yang sudah merupakan Bagaimana pencemaran suara dapat mempengaruhi kesehatan manusia? ya, bagaimana pencemaran suara dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Ya, pertanyaannya tadi sudah jelas.
tentang pencemaran suara. Nah, oke, baik ya. Diskusinya tadi bisa berjalan dengan baik ya. Jadi kita sudah mendiskusikan tentang pencemaran udara dan pencemaran suara. Jadi untuk selanjutnya nanti kalian pelajari lagi lebih dalam ya. Nah, setelah ini ada yang mau menyimpulkan pencemaran yang sudah didiskusikan, sudah dipresentasikan dengan temannya ke depan, dan juga pencemaran lingkungan. Pada hari ini kita telah pelajari tentang pencemaran lingkungan. Ada yang mau bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada kali ini? Silakan. Kesimpulan yang bisa ditarik dari pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa bantu Ibu menyimpulkan? Ayo. Kesimpulannya apa yang bisa kita ambil dari pelajaran kali ini? Ini kita belajar tentang apa? Angkat tangan ya, Nuk. Angkat tangan yang mau menjawab ya. Ya, berarti kamu hari ini sudah belajar tentang apa saja? Ya, hari ini kita telah mempelajari tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran udara, suara, apalagi air, tanah. Ya, tuh. Ya, hari ini kita telah mempelajari jenis-jenis pencemaran lingkungan. Hari ini kita belajar apa lagi selain jenis-jenis pencemaran lingkungan? Ya, cara mengatasi pencemaran lingkungan tadi. Kemudian dampaknya, dampak pencemaran lingkungan. Ya, solusinya, cara mengatasinya. Ya, jadi sekarang Ibu mau bertanya ya, sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, Ibu mau bertanya, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, apa yang kalian rasakan? Ya, kalian merasa senang. Oke. Mengapa kalian merasa senang dengan pelajaran kali ini? Karena kalian sudah belajar tentang pencemaran lingkungan. Oke, ya. Jadi Ibu ingatkan supaya kalian sadar terhadap kebersihan, terhadap lingkungan, sadar lingkungan, ya, lingkungan di sekitar, terutama di sekolah, di rumah, dan di sekitar kita. Supaya apa? Mengapa kita harus sadar lingkungan? Supaya tidak terjadi pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan. Ya, itu ya. Nah, oke, pelajaran kita telah selesai ya, anak. Tetapi sebelum pelajaran selesai, Ibu berikan lagi post-test ya. Post-test ini silakan kalian isi di bawah pre-test tadi ya. Nanti akan Ibu lihat ya, sampai di mana pemahaman kalian tentang pelajaran kali ini. Silakan diisi di bawah pre-testnya tadi, nanti dikumpulkan ya. Tadi kan pre-testnya di bawah pre-test tadi, silakan kalian isi ini untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang pelajaran kali ini ya. Nanti Ibu akan lihat sampai mana pemahaman kalian tentang pembelajaran kita pada hari ini.
infografis, ya. Kalian buat infografis tentang pencemaran lingkungan ini, ya. Bagaimana nanti kalian memberikan poster, ya, membuat poster kanva, ya, kanva poster pencemaran lingkungan, ya, penanggulangan pencemaran lingkungan khususnya di sekolah kita dan di lingkungan sekitar. Nanti linknya silakan dikirim ke WA Ibu, ya. Link kanvanya silakan dikirimkan ke WA Ibu. Nah, ya. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Ya, saya akhiri sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Kita akan bertemu minggu depan dengan materi pemanfaatan